Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henvia Aulia Fahija Jamil, NIM D10411711038. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penyedia layanan komputasi awan, yaitu Amazon Web Service. Apa sih yang dimaksud dengan Amazon Web Service? Amazon Web Service, atau yang disingkat AWS, merupakan sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Amazon Web Service ini menyediakan layanan-layanan yang saling terintegrasi dan mudah dikostumisasi. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud EC2 sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Inilah awal dari EaaS, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Layanan infrastruktur ini yang merupakan kunci bisnis yang bermanfaat untuk membangun bisnis perusahaan dan sebagai akses penawaran produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Amazon Web Service menawarkan kemudahan dengan fiturnya Pay as you go, yaitu bayar ketika dipergunakan. Dan jika Anda berencana membangun perusahaan yang menjangkau seluruh dunia, maka Amazon Web Service merupakan salah satu provider cloud yang bisa Anda gunakan untuk mewujudkannya. Contoh perusahaan yang mempergunakan jasa Amazon Web Service adalah Netflix, Slack, dan Airbnb. Saat ini, AWS memiliki 16 region yang tersebar di beberapa wilayah seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia Pasifik. Apa sih layanan yang Amazon Web Service berikan? Yang pertama adalah layanan komputasi. Layanan ini dikhususkan untuk memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan komputasi seperti server atau clustered server, di mana server-server tersebut disebut instance. Pengguna dapat memiliki satu instance atau lebih yang kemudian bisa disebar ke semua data center milik Amazon. Yang pertama ada Amazon Elastic Compute Cloud EC2, adalah platform komputasi berupa virtual komputer yang dapat dikostumisasi maupun dikembangkan dengan menggunakan prinsip cluster dan load balance. Yang kedua, Amazon Elastic MapReduce adalah layanan yang membantu dalam analisis data seperti data penjualan, data stok, data server log, dan lain-lain. Yang kemudian data-data tersebut dapat dikonversikan menjadi sebuah hasil analisis yang dapat digunakan dalam sistem pengambil keputusan. Yang ketiga ada Elastic Load Balancing, adalah layanan untuk menjadi satu paket dengan Amazon EC2, di mana layanan ini berfungsi untuk menyeimbangkan beban antara instance-instance yang kita miliki dalam Amazon EC2. Layanan yang kedua adalah layanan penyimpanan. Layanan yang memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan penyimpanan. Layanan ini dapat digunakan oleh user sebagai media backup maupun content delivery network. Layanan yang pertama ada Amazon Simple Storage Service, S3, adalah layanan media penyimpanan media internet. Amazon S3 dapat menjadi shared folder maupun network attached storage. Yang kedua ada Amazon Elastic Block Store, EBS, adalah tempat penyimpanan di sistem operasi Amazon EC2. EBS ini juga merupakan media yang disimpan di atas Amazon S3. Yang ketiga ada AWS Storage Gateway, adalah layanan penyimpanan yang disediakan Amazon untuk perusahaan berskala besar. Dan yang keempat ada Amazon CloudFront, adalah layanan untuk distribusi konten ke berbagai lokasi server Amazon. Layanan yang ketiga adalah layanan basis data. Layanan ini dikhususkan untuk basis data, di mana basis data kita tersebut disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja secara aman, cepat, dan terpercaya. Layanan yang pertama ada Amazon Relational Database Service, RDS, adalah layanan server basis data di mana data dan server akan berada di cloud yang akan menjamin kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan kehandalan. Kita dapat memiliki aplikasi server yang kita mau seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Yang kedua ada Amazon DynamoDB, adalah layanan server basis data yang NoSQL dengan kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan juga mudah disetup dan dikonfigurasi. Yang ketiga ada Amazon SimpleDB, adalah layanan server basis data yang NoSQL yang mirip dengan Amazon DynamoDB, namun dengan skala yang lebih kecil. Dan yang terakhir ada Amazon Elastic Change, adalah layanan memory change di atas cloud. Layanan yang keempat adalah layanan jaringan,
Layanan ini dikhususkan untuk mengatur jaringan antara layanan-layanan yang di dalam cloud maupun di luar cloud. Yang pertama ada Amazon Route 53, adalah layanan untuk domain name server. Dan yang kedua ada Amazon Virtual Private Cloud, VPC, adalah layanan untuk membuat private cloud dengan menggabungkan layanan-layanan yang ada di dalam Amazon Web Service. Dan yang terakhir adalah layanan aplikasi. Layanan ini disediakan oleh Amazon untuk melengkapi layanan-layanan yang lainnya. Layanan-layanan ini seperti aplikasi pencarian, aplikasi notifikasi, aplikasi email server, dan aplikasi workflow. Yang pertama ada Amazon Cloud Search, adalah layanan untuk menggabungkan fungsi pencarian dari Amazon Cloud Search dengan aplikasi yang kita miliki. Yang kedua ada Amazon Simple Workflow Service, SWF, adalah layanan alur kerja proses bisnis atau mengelola infrastruktur cloud di dalam Amazon Web Service. Yang ketiga ada Amazon Simple Queue Service, SQS, adalah layanan yang menyediakan sistem antrian pesan atau instruksi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Yang keempat ada Amazon Simple Notification Service, SNS, adalah layanan yang menyerupai mailing list di mana kita dapat melakukan notifikasi kepada klien, nasabah maupun pengguna-pengguna lainnya dengan mengirimkan email dan SMS. Dan terakhir ada Amazon Simple Email Service, SES, adalah layanan email yang memperbolehkan menggunakan email server cloud untuk mengirimkan email dengan aman dan cepat. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan Amazon Web Service? Kelebihannya, beberapa kelebihan AWS adalah pelanggan bisa menggunakan model programming, sistem pengoperasian, dan database yang sudah ada. Kelebihan lainnya adalah biaya yang dikeluarkan terbilang sangat efektif. Amazon Web Service menggunakan sistem yang mewajibkan penggunanya hanya perlu membayar untuk apa yang digunakan, bukan di muka atau terikat jangka panjang. Intinya, berbagai macam layanan berkualitas dari AWS ini dapat digunakan dan dinikmati dengan mudah. Dan salah satu kekurangan dari AWS adalah kalau membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam, pelanggan harus membayar. Tak hanya itu, AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol terbatas dan perlindungan backup yang terkadang sulit diandalkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.